Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan saya Pak Slamet Wahyudi. Kurang lebih nanti sekitar durasi video ini 12 menit. Mohon kalian simak baik-baik. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi pada pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang sejarah Mekah sebelum Islam. Anak-anakku sekalian, bahwa Mekah seperti diketahui adalah lahirnya agama Islam, pusat peradaban Islam pertama kali berada di Mekah. Akan tetapi masyarakatnya sebelum Islam, bagaimana hari ini kita akan mengetahui keadaan atau sejarah mereka sebelum Islam. Kamu perhatikan dua buah gambar yang Pak Slamet sajikan ini. Gambar yang pertama ada dua buah patung. Ini merupakan patung Lata dan Uzza ya. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu ada 3. Yang pertama, mereka menyembah berhala. Yang kedua, menyembah malaikat. Yang ketiga, menyembah roh atau disebut dengan sebagai agama pagan. Ketiga kepercayaan ini adalah kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Menyembah berhala, bahwa masyarakat Mekah mereka itu menuhankan patung, menyembah berhala, dari yang paling mahal sampai yang paling tidak punya. Yang paling mahal terbuat dari emas, di bawahnya lagi ada yang dari perunggu, dari perak. Yang paling miskin, mereka membuat sesembahan atau patung itu dari tepung atau terigu. Nah, masa itu disebut dengan masa kebodohan atau masa jahiliyah. Masa jahiliyah bukan berarti karena mereka tidak bisa baca dan tulis, akan tetapi karena lebih kepada bodohnya mereka tentang keimanan kepada selain Allah, menjadikan patung yang tidak bisa apa-apa disembah, dijadikan Tuhan. Itu disebut dengan masa jahiliyah. Yang kedua, penyembahan kepada malaikat. Mereka beranggapan bahwa malaikat itu adalah putri Tuhan. Yang ketiga, menyembah roh atau disebut dengan agama pagan. Penyembahan jin, roh, hantu, nenek moyang, roh nenek moyang. Mereka lakukan dengan melakukan atau mengadakan sesajian berupa kurban binatang dan lain-lain. Tujuannya agar terhindar dari bahaya dan bencana. Nah, itulah 3 kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, perhatikan gambar yang Pak Slamet sajikan tadi, bahwa masyarakat Mekah sebelum Islam itu terbagi menjadi 2 kategori. Kategori yang saya maksud di sini adalah perilaku. Perilaku masyarakat Mekah pada waktu itu ada 2, dapat dijadikan dipisahkan atau dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, kebiasaan baik, perilaku baik masyarakat Mekah. Yang pertama, pemberani. Ini karena masyarakat Mekah ini kondisi geografisnya itu gurun pasir yang menuntut mereka untuk menjadi orang yang sangat pemberani. Karena
gurun pasir kita ketahui merupakan tantangan yang luar biasa untuk melaluinya. Adanya jebakan-jebakan kuasa, jebakan pasir hidup, binatang buas, yang semuanya ini harus dihadapi dengan keberanian. Yang kedua, memuliakan tamu. Bangsa Arab terkenal dengan sikapnya yang sangat memuliakan tamu. Bahkan konon katanya kalau mereka itu misalkan di rumah itu hanya punya sepiring nasi yang hanya cukup untuk dirinya sendiri, mereka rela untuk tamunya, disuguhkan untuk tamunya, dan dirinya tidak makan. Lebih mengutamakan tamunya daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki daya ingat yang kuat. Nah, ini terkait nanti bangsa Arab ini bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan pada sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya, dihafal oleh sahabat-sahabat tadi, sehingga Al-Quran kemudian hari nanti bisa disatukan, dibukukan menjadi sebuah mushaf. Yang kedua, kebiasaan buruk bangsa Arab, terutama Mekah. Yang pertama adalah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini sangat mengerikan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu merupakan aib. Kalau mereka kemudian mendapatkan bayinya itu lahir kok perempuan, itu sangat malu sekali. Yang kedua, minum khamar atau mabuk. Yang ketiga, perbudakan. Ini jelas pelanggaran hak asasi manusia, karena hak-hak hidup, hak-hak merdeka manusia tidak ada. Yang keempat, berjudi. Mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum khamar, perbudakan, berjudi. Bahkan judinya itu ekstrim. Istrinya itu untuk taruhan. Bangsa Arab seperti itu. Berikutnya kondisi. Kemudian mungkin ada ekonomi. Pertanyaan begini, Pak, kenapa Rasul itu kok anaknya perempuan? Seperti Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummi Kulsum, Ruqayyah, mereka yang sempat menikah sampai dewasa itu kan perempuan-perempuan semua. Sedangkan Rasul itu punya anak laki-laki 2 laki-laki, yang keduanya ini meninggal masih bayi, dan yang sampai akhirnya melahirkan keturunan itu hanya satu, Sayyidah Fatimah. Sedangkan Sayyidah Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah ini tidak memiliki keturunan, akhirnya meninggal dunia ya. Ini sebagai jawaban dari Allah bahwa manusia, terutama wanita, ini kedudukan sama dengan laki-laki. Jadi wanita itu kedudukannya sama seperti laki-laki. Ini masalah hak asasi ya, hak asasi. Jadi yang tadinya itu wanita dianggap rendah sebagai kaum yang rendah, hina menurut bangsa Arab, sebagai budak nafsu, bahkan istrinya untuk taruhan, itu setelah Rasul diangkat dan kemudian memiliki seorang putri yang cantik jelita, yang kemudian melahirkan seorang putra, 2 orang putra, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini menjawab permasalahan sosial bangsa Arab, bahwa anak perempuan itu sama-sama mulianya dengan anak laki-laki. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam.
bahwa bangsa Arab itu memiliki ekonomi. Yang pertama adalah perdagangan. Seperti kita ketahui bahwa masa-masa sebelum kenabian, Rasul ini pernah berdagang dengan pamannya umur 12 tahun waktu itu sampai ke Syam. Syam itu kalau sekarang ya Suriah, Damaskus itu. Kalau dari Mekah ke Damaskus itu kita lihat peta itu sangat jauh sekali ya. Perjalanannya berapa bulan. Terus yang berikutnya, Kanjeng Nabi pernah juga menjadi karyawan ya. Tapi disebut karyawan ya enggak, kerjasama dengan Sayyidah Khadijah pada waktu itu yang masa itu belum menikah ya, masih muda sekali, masih belum menikah dengan Sayyidah Khadijah. Juga pernah melakukan perdagangan sampai ke Syam juga. Yang kedua, peternakan. Untuk peternakan di wilayah Mekah itu utama ya domba, kambing, ya, unta. Untuk kambing ini diambil susunya karena bangsa Arab ini memang gemar sekali makan daging dan susu kambing. Untuk yang ketiga yaitu pertanian. Pertanian mereka yang paling menonjol, yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat mereka yaitu menanam kurma ya. Nah, memang kurma ini hanya tumbuh baik pada waktu itu dan bagus itu di tanah mereka di Jazirah Arab, terutama di Madinah yang subur. Dengan Mekah itu hanya sedikit. Kalau yang paling banyak itu di Madinah. Oke, yang berikutnya yaitu kondisi politik Mekah sebelum Islam. Bahwa bangsa Arab itu bisa dibedakan menjadi dua masyarakat, tipikal masyarakat. Yang pertama yaitu disebut sebagai tipikal atau penduduk kota, atau disebut dengan Al-Hadroh. Ini tinggalnya di Mekah, Madinah, di kota-kota perniagaan. Nah, ini biasanya kota-kota ini banyak dikunjungi oleh pedagang dan kafilah-kafilah, baik itu dari India, dari Cina, dari Yaman. Nah, yang kedua itu penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kalau disebut dengan istilah sebagai Arab Badui. Ini sering kegiatannya itu nomaden. Kalau misalkan di daerah sini ada rumput, ternaknya dibawa ke situ, nanti beberapa minggu atau bulan selesai nanti pindah lagi, dan seterusnya pindah-pindah seperti itu. Dan untuk kondisi politik yang mempengaruhi bangsa Arab, terutama Mekah ini, karena Jazirah Arab ini dikuasai oleh 3 kekuatan politik besar. Yang pertama adalah adanya Kekaisaran Bizantium, ini beragama Nasrani. Terus Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster atau menyembah api. Dan yang ketiga adalah dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan, ini di wilayah sekitar Yaman. Kekaisaran Bizantium seperti yang kita ketahui bahwa berada di Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Kalau sekarang Konstantin itu di daerah Turki ya. Oke, anak-anakku sekalian, demikian untuk pertemuan kita pada
pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.